Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English class with me, Miss Suci. Yeah, today you are going to study about recontext. Have you ever heard about recontext? Sudah pernah dengar recontext atau belum ini? Belum? Ya, it's no problem ya, nggak masalah ya. Oke. Before we come to the materials, Miss Suci has two pictures, ya. Miss Suci punya dua gambar. The first picture is, nah ini yang Bu Suci tunjukkan ya. What picture is it? Gambar apa ini? Good. This is Prambanan Temple ya. Jadi ini adalah Prambanan, Candi Prambanan ya. Have you ever been there? Sudah pernah ke sana atau belum? Sudah? Ya. When did you go there? Kapan kalian ke sana? In the last holiday, di liburan kemarin gitu ya. Okay, good. And then, nah, this is the next picture. What is it? What picture is it? It is Owabong Water Park. Yeah, good. I'm sure that if you live in Purbalingga, you know this place ya. Jadi, Miss Suci yakin jika kalian tinggal di Purbalingga, Central Java, Jawa Tengah ya, kalian pasti tahu tempat ini ya. Oke, this is wisata air ya. This is Owabong Water Park. Ini adalah wisata air Owabong di Purbalingga, Jawa Tengah. My questions, have you ever gone there? Sudah pernah ke sana atau belum? Sudah? Ya, good. When did you go there? Kapan kalian ke sana? Liburan kemarin? Sama seperti Prambanan? Atau 2 minggu lalu? Ya. So, if you talk to your friends about your holiday, ya, jika kalian cerita ke teman kalian tentang liburan kalian, when you talk to your teachers about your holiday, you talk to the neighbors about your holiday, to your friends, ya, tentang liburan kalian. Ketika kalian menceritakan pengalaman kalian saat liburan, nah, this is called recontext. Jadi ini yang disebut dengan text recon, ya. So, let's see the next slide. Recontext, jadi recontext is a text which retell past event or experience. Jadi, text recon adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah lampau, yang sudah terjadi, ya. Jadi ketika kalian cerita ke teman, diceritakan kembali liburannya itu seperti apa, itu disebut dengan recontext. Dan recontext itu tidak harus cerita-cerita menyenangkan ya. Bisa saja sad story, cerita menyedihkan, cerita mengecewakan, cerita bahagia yang sudah pernah terjadi. This is called recontext. Jadi ini yang disebut dengan text recon. Ya, the next. What is the purpose of recontext? Jadi apa sih tujuan dari recontext? Recontext tujuannya adalah to retell past events or experience. Jadi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Itu adalah tujuan dari text recon, ya. Okay. The next slide about the generic structures. Jadi untuk slide berikutnya adalah bagian-bagian recontext. Bagian recontext, there are three parts of recontext. Ada 3 bagian-bagian dari recontext. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan orientation. The second, yang kedua adalah events. Yang ketiga adalah reorientation. Ya, what are they? Apa sih mereka? Okay, next slide. Yeah, now we come to the first part of recontext. Kita masuk ke bagian pertama dari recontext, yaitu orientation. Apa sih orientation, Miss? Gitu ya. Oke, let's see.
Jadi orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi kalau bahasanya Misuji itu mudahnya orientation adalah pendahuluan, ya. It gives pendahuluan memberi pembaca informasi atau latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk memahami teks, seperti siapa, di mana, dan kapan. Ya, jadi biasanya orientation itu ada di first paragraph, ada di paragraf pertama dari sebuah teks. Biasanya isinya siapa, di mana, kapan. Ya, like for example, in the last holiday, my family and I went to Prambanan Temple. Di situ kalimat itu bisa dijadikan paragraf pertama dalam suatu teks recon. Ada who, siapa. Siapanya berarti siapa tadi? My family and I. Keluargaku dan aku atau keluarga saya dan saya. Where? Di mana? Prambanan Temple tadi ya. And then when? Kapan? Oh, in the last holiday, di liburan kemarin. Nah, so ketika dalam suatu paragraf ada siapa, di mana, kapan, itu bisa masuk ke bagian pertama, yaitu orientation namanya. Okay, and then we come to the next part. Bagian kedua adalah events atau kejadian, ya, bahasa Indonesianya itu kejadian atau peristiwa. Events itu adalah a series of events ordered in a chronological sequences. Jadi, ke peristiwa isinya itu rangkaian kejadian yang diurutkan sesuai dengan kronologi cerita. Jadi di paragraf kedua, ketiga, keempat gitu ya, di tengah ya, paragraf yang tengah itu isinya adalah events. Kejadian apa sih yang terjadi ketika kalian liburan? Peristiwa apa saja sih yang yang terjadi ketika liburan ya? Contohnya ketika ke Prambanan, kalian apa saja di Prambanan? Contoh kita melihat candi, ada banyak candi di sana, kita melihat candi, kemudian kita berfoto, and then kita duduk misalnya, menikmati pemandangan, kita membeli makanan di sana, membeli souvenir di sana, itu adalah kejadian yang terjadi di Prambanan. Itu diceritakan di paragraf tengah ya, bisa 2, 3, 4 gitu ya, sebelum terakhir. Oke? We come to the next. Ya, in the last paragraph, di paragraf terakhir, ada yang namanya reorientation. Reorientation. Kalau bahasa mudahnya Misuji itu, reorientation penutup. Penutup nanti bisa diisi dengan kesan kita, gitu ya. Oke, reorientation is a personal comments about the events or what happened in the end. Jadi, penutup itu adalah komen atau komentar secara personal, secara pribadi ya, tentang kegiatan atau apa yang terjadi di sana. Untuk contoh, di penutupnya kalian bisa menggunakan kalimat contohnya ya. Saya sangat senang dengan liburan kali ini. Nah, seperti itu saja sudah termasuk ke reorientation. Oke? Ya. Tadi bagian-bagian dari recontext. And now we come to language features, yaitu ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks recon. Bagaimana ketika kita menulis teks recon? Tidak boleh asal-asalan ya, ada aturannya. Bagaimana caranya? Oke, kita simak. Yang pertama, using past tense. Ya, menggunakan past tense. I'm sure that you have studied about it. Ya, Misuji yakin kalian sudah belajar tentang past tense ya. Kemarin, in the last meeting, we have studied about this. Di pertemuan kemarin, minggu-minggu lalu, kita sudah belajar apa sih past tense gitu ya. Past tense itu yang menggunakan kalimat dengan verb to ya, dengan kalimat kata kerja kedua. Jadi, ketika ingin membuat recontext, kalian harus menggunakan past tense. Harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. The next, using conjunction. Jadi, menggunakan kata penghubung juga ya.
seperti dan, and, before, sebelum, then, kemudian, after that, setelah itu, gitu ya. Atau pertama, kita kemana, gitu ya. Kemudian, setelah itu, kita kemana, gitu ya. Itu ciri-ciri dari recontext. And then next, using adverb of time and place. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Contohnya last May, Mei lalu, gitu ya. Atau last holiday, liburan lalu, gitu ya. And then Bali Island, Pulau Bali, kita pergi ke Pulau Bali gitu ya. Ada yang namanya kata keterangan yang menunjukkan waktu dan tempat. Ya. Ya. Okay, class. Miss Suci has an example of recontext. The title is My Holiday in Yogyakarta. Jadi Miss Suci punya contoh tuh dari recontext ya. Judulnya adalah My Holiday in Yogyakarta, liburanku di Yogyakarta. Okay, this is the text. Let's see the text. Kita lihat ya contohnya ya. Last month, my family and I went to Yogyakarta. We went there by car. We started to go there at 2 a.m. We arrived in Yogyakarta at 7 a.m. Bulan lalu, keluarga saya dan saya pergi ke Yogyakarta. Kita pergi ke sana dengan mobil. Kita mulai pergi ke sana jam 2 pagi. Kita sampai di Yogyakarta jam 7 pagi. This is the first paragraph. Ini adalah paragraf pertama. Kita sebut dengan apa tadi? Masih ingat? Yes, good. This is orientation. Ini disebut dengan orientasi atau pendahuluan ya. Di orientasi isinya ada siapa ya? Siapanya berarti my family and I. Keluarga saya dan saya. Di mana? Di mananya kemana ini? Yogyakarta. And then when? Kapan? Last month. Bulan lalu gitu ya. Jadi ada siapa? Kapan? Di mana? Ini masuk ke paragraf pertama yang disebut dengan orientation. Ya. Oke, next we come to the second paragraph. Kita masuk ke paragraf yang kedua nih. In Yogyakarta, we visited amazing places. The first day, we went to Prambanan Temple. When we got there, I could see that Prambanan Temple is very beautiful and very huge temple. There are many small temples around the location. Around evening, we went back to our hotel to take a rest. I felt very comfortable, stayed in that hotel. Di Yogyakarta, kita mengunjungi tempat-tempat yang menakjubkan. Hari pertama, kita pergi ke Candi Prambanan. Ketika kita sampai di sana, saya dapat melihat bahwa Prambanan atau Candi Prambanan sangat indah dan candi yang sangat besar. Ada banyak candi-candi kecil mengelilingi lokasi. Sekitar sore hari, kita kembali ke hotel untuk istirahat. Saya merasa sangat nyaman tinggal di hotel itu. The second paragraph, ini yang dinamakan paragraf kedua yang disebut dengan events atau peristiwa atau kejadian ya. Kejadian apa saja yang terjadi di liburan kalian itu diceritakan di tengah-tengah ya. Diceritakan semuanya. Ini yang disebut dengan events. Okay, now we come to the next paragraph. Paragraf terakhir. Next day, my family and I went to Malioboro. I bought some souvenirs. I like this experience so much. Yogyakarta is very good place for me to visit when holiday. Hari berikutnya, keluarga saya dan saya pergi ke Malioboro. Saya membeli banyak souvenir. Saya sangat suka pengalaman ini. Yogyakarta adalah tempat yang sangat bagus untukku untuk mengunjunginya ketika liburan. Paragraf ketiga isinya itu adalah kesan, kesimpulan dari yang menulis teks itu. Ya, dari yang menulis teks ini kesimpulannya atau kesannya adalah
I like this experience. Saya sangat suka nih pengalaman ini. Yogyakarta sangat tempat yang sangat bagus untukku untuk dikunjungi, untuk mengunjunginya ketika liburan. Itu adalah kesannya dari yang liburan gitu ya. Jadi diceritakan di paragraf terakhir ini yang dinamakan dengan reorientation ya, atau penutupnya itu dijelaskan di paragraf ke-3 atau paragraf terakhir ya. Kalau kalian membuat 5 paragraf berarti paragraf pertama pendahuluannya, paragraf 2, 3, 4 isinya atau kejadiannya, dan paragraf kelima yang penutup. Oke, and then let's see the red one. Coba kalian lihat yang Miss Suci beri tanda merah ini. Apa maksudnya ini? Yes, good. This is past tense ya. Ini adalah past tense. When itu adalah kata kerja bentuk kedua. Ada when lagi. Started itu kata kerja bentuk kedua. Ciri-ciri recon itu ya, kita harus pakai kata kerja kedua ya. And then arrived ya, sampai itu kata kerja kedua juga. Visited, mengunjungi, kata kerja kedua. Went, got, could, went back, felt, stayed, went, both. Ini adalah semua yang merah, itu adalah kata kerja bentuk kedua. So, if you want to write recontext, jadi jika kalian mau menulis recontext, please use verb to. Tolong gunakan kata kerja bentuk kedua. Okay. Is there any questions, class? No? Yeah, if you have questions, jika kalian punya pertanyaan, you can ask to your teachers. Kalian bisa tanya ke guru kalian, ya. And then, if there is no questions, I think that's all for this meeting. Cukup sekian untuk meeting hari ini. Thank you very much, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.